welcome to my channel. Ini video perdana horor. Dan hari ini aku mau menceritakan satu cerita yang dikirim oleh seseorang lewat DM di TikTokku. Cuman dia nggak mau namanya disebut, jadi kita sebut saja dia Mawar, oke? Ya, jadi si Mawar ini pernah punya pengalaman horor waktu dia lagi kuliah di salah satu kampus yang cukup gede di Jawa Tengah. Nah, kampus ini punya asrama untuk tempat tinggal anak-anak yang dari luar Pulau Jawa. Kebetulan dia itu asalnya dari Kupang dan dia akhirnya karena mungkin susah ya cari kos, namanya juga maba, akhirnya dia tinggallah di asrama milik kampus itu. Nah, kampus itu tuh punya beberapa unit gedung, ada sekitar 5 atau 6 lah, dan dia kedapatan di unit 5. Nah, unit 5 itu unit yang khusus untuk cewek, dan dia dapat kamar yang ada di lantai 1. Kebetulan dia dapat kamarnya itu yang di tengah-tengah gedung gitu, jadi dia dapat view kolam ikan yang ada di depan gedung asrama. Satu kamar itu ada 2 ranjang, jadi memang satu kamar diperuntukkan untuk 2 mahasiswa. Dan kebetulan karena itu asramanya asrama yang cukup tua, jadi ya perabotannya semua tua, termasuk ranjang, meja belajar, lemari, bahkan lemarinya pun itu yang setinggi hadapan bangsa, yang benar-benar sampai tinggi banget, sampai hampir nyentuh plafon. Kebetulan dia dapat satu teman kamar yang sama-sama asalnya dari Kupang. Cuman bedanya kalau si Mawar ini, dia tuh anaknya super duper introvert, sedangkan temennya, kita sebut saja Melati, itu super duper extrovert. Jadi si Mawar pun kalau misalnya ngobrol sama Melati ya seperlunya aja, kalau nggak perlu-perlu banget dia nggak akan ngobrol. Nah, karena temennya itu super duper extrovert, sedangkan si Mawarnya itu nggak bisa diajak main, akhirnya si Melati ini lebih sering main di kamar lain daripada stay di kamarnya dia sendiri. Yang itu berarti Mawar lebih sering sendirian di kamar tua tersebut. Nah, kisah horornya si Mawar ini berawal dari Mawar dan Melati yang nggak bisa tidur kalau lampunya nggak dimatiin. Jadi mereka harus benar-benar super duper gelap itu kamar baru mereka bisa tidur. Nah, baru 2-3 hari mereka nginep di kamar itu, ada satu hari di mana si Mawar ini memang posisinya dia lagi susah tidur banget. Jadi dia menghabiskan waktu buat main HP sama baca novel. Sampai tiba-tiba dia dengar ada suara orang loncat dari lantai 2 sampai kayak deket banget ke dia. Jadi kayak dari atas tembus ke bawah. Dan si Mawar ini ngerasa loncatnya tuh bener-bener yang kenceng sampai dia sendiri tuh bisa dengar gebrak. Dia pikir mungkin ada yang teman-teman yang di lantai 2 yang lompat-lompat gitu loh, kayak lompat. Tapi itu setelah dipikir-pikir ya kali itu kan asrama cewek, ya kan, masa cewek-cewek itu lompat sampai sekenceng itu dari lantai 2 ke lantai 1. Karena dia penasaran, besok paginya dia itu ngecek. Jadi di kamarnya dia itu ada satu jendela gede yang menghadap keluar, yang dia bisa lihat kolam ikan. Nah, dia kan keluar dari gedung, dia menuju ke jendelanya dia. Terus dia lihat ke atas. Di atas tuh nggak ada balkon sama sekali. Jadi semua kamar lantai 2 sampai atasnya, sampai yang lantai 5 itu nggak ada balkon sama sekali. Jadi kalau misalnya jatuh ke bawah, otomatis langsung ke tanah, tewas. Tapi ini nggak ada jejak barang jatuh, nggak ada jejak orang jatuh. Bahkan itu jendelanya pun itu nggak bisa dibuka. Jadi cuman jendelanya itu kan kotak kan, terus di bagian atasnya itu ada satu sisi yang untuk ventilasi. Udah cuman itu doang. Jadi kalau misal pun ada yang loncat dari atas, nggak akan mungkin coy. Beberapa hari kemudian si Mawar ini lagi di kamar sendirian, dan dia mau cari temennya karena dia mau pinjem barang yang punya temennya. Karena di kamar nggak ada, akhirnya dia keluar dari kamar. Jadi bentuk asramanya itu, kalau dia keluar dari kamar, itu dia akan langsung ketemu tembok, dan di kanan kirinya itu akan ada lorong yang super panjang. Kalau dia ke kanan, itu otomatis dia akan keluar dari gedung asrama itu. Nah, dia tengok kanan, dia tengok kiri mencari temannya. Waktu dia tengok kiri, dia melihat ada perempuan berambut panjang. Si cewek itu lagi jalan di lorong itu menuju ke belakang gedung asrama. Nah, si Mawar kan merasa, oh mungkin itu temen aku karena temennya itu rambutnya juga panjang. Akhirnya diikutilah si temennya itu. Nah, selain menuju ke
belakang gedung asrama, kalau belok ke kiri di lorong itu juga menuju ke kamar mandi. Jadi di gedung asrama itu di lantai 1 ada 3 kamar mandi dan 3 WC. Nah, dia ngikutin lah si perempuan itu sampai si perempuan itu masuk ke dalam bilik kamar mandi. Terus dia panggil lah temennya, Melati, Melati, apakah kamu di situ? Wah, ternyata tidak ada orang. Dia buka pintu yang di bilik 1, nggak ada orang. Buka pintu bilik 2, nggak ada orang. Buka pintu bilik 3, nggak ada orang. Ah, mungkin aku salah lihat, mungkin ke WC. Terus dia bukalah 3 pintu WC itu dan nggak ada orang sama sekali. Dari situ dia langsung lari menuju ke kamarnya lagi. Dia langsung tutup badannya pakai selimut. Ya aku ngerti lah, itu pasti takut banget kan. Maksudnya kamu lihat orang di situ terus nggak ada orang. Nah, satu gedung asrama itu kan terdiri dari mahasiswa-mahasiswi dari fakultas yang berbeda-beda. Nah, kebetulan setelah sekitar 2 bulan dia tinggal di asrama unit 5, dipindahkanlah mereka ke unit 2. Entah kenapa kok dipindahin, pokoknya mereka disuruh pindah aja. Dan mereka di unit 2 itu bareng sama anak-anak fakultas keperawatan. Singkat cerita, pindahlah dia ke unit 2, di mana lantai 1-nya dipakai untuk anak-anak fakultas keperawatan dan yang dari non-fakultas keperawatan ditaruh di lantai 2. Kebetulan dia dapat kamar nomor 215, yang kebetulannya lagi itu kamar posisinya sama kayak kamarnya yang lama, berada di tengah-tengah gedung asrama. Dan view-nya dia, kalau yang di unit 5 dia bisa lihat kolam ikan, kalau yang di unit 2 dia itu langsung berhadapan sama ruang kepala asrama. Singkat cerita, beres-beres lah dia di kamar. Kamarnya masih sama kayak yang ada di unit 5, masih dengan ranjang tua, masih dengan meja belajar tua, kursi tua, dan lemari yang setinggi harapan bangsa. Waktu dia lagi beres-beres, dia lagi masukin bajunya ke lemari, dia melihat ada sebuah cincin. Dan cincinnya itu cincin yang terbuat dari koin logam 500 rupiah, tapi yang dari zaman dulu. Kalian tahu dong logam 500 rupiah? Nah, kayak gitu tapi tengahnya bolong cincin, jadi bisa benar-benar dipakai gitu. Karena dia berpikir bahwa apa sih nih, sampah kali ya, udah buang aja. Jadi dia bersihin itu kamar, dia buang beserta cincinnya itu, yang ternyata setelah dia buang cincin itu malah jadi makin banyak gangguan. Selama tinggal di unit 2, Mawar itu akan selalu kebangun di jam 12 malam dan baru bisa tidur lagi di jam 4 pagi. Jadi mau dia tidurnya jam 9, dia pasti akan kebangun jam 12 dan baru akan bisa tidur lagi di jam 4 pagi. Dan selama kebangun itu, dia pasti mendengar suara-suara aneh. Mulai dari ember yang digeser, orang jalan di lorong, orang lari, orang ketawa-ketawa, terus kayak ada suara banyak orang yang lagi ngobrol, suara orang turun tangga, dan pokoknya banyak sekali suara-suara aneh yang dia dengar di antara jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Nah, untuk menghilangkan rasa takutnya Mawar, dia itu kan pasti berdoa ya, maksudnya dia akan berdoa pada Tuhan minta perlindungan, tapi setiap dia berdoa, dia selalu dengar ada suara yang kayak lagi komat-kamit nggak jelas di sebelah telinganya dia. Jadi kayak dia mendengarkan suara yang berisik di telinganya dia setiap kali dia berdoa di antara jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Nah, karena dia sering kebangun di jam 12 malam sampai jam 4 pagi, akhirnya dia ceritalah ke kakak tingkatnya. Dan kakak tingkatnya nanya, kamu kalau tidur, lampunya kamu matiin nggak? Nah, dijawablah sama si Mawar, iya kak, aku kalau tidur sama Melati, kita pasti matiin lampu. Nah, kakak tingkatnya bilang, kalian kalau di sini, kalau tidur jangan pernah matiin lampu. Terus setelah ditegur sama si kakak tingkatnya, akhirnya ya udahlah kita nurut aja ya kan, namanya juga anak baru, nurut aja sama senior ya kan. Besokan harinya dia nggak matiin itu lampu dan dia bisa tidur nyenyak tanpa kebangun. Aneh banget nggak sih? Dan itu terjadi selama beberapa hari sampai ada suatu hari saudaranya si Melati ini datang dari Jogja. Jadi saudaranya Melati kuliah di Jogja, terus dia mampir ke asramanya si Melati dan dia nginep di situ. Dan ternyata saudaranya ini nggak bisa kalau tidur nyalain lampu. Lampunya harus mati. Nah, karena saudaranya Melati ini yang datang ada 2 orang,
Jadinya Mawar ini ngalah, oke nggak apa-apa deh, kamu sama saudaramu tidur aja di kamar, nanti aku ngungsi ke kamar lain. Nah malamnya si Mawar ini pindah ke kamar sebelah, sedangkan yang ada di kamar mereka itu ada Melati sama 2 orang saudaranya. Nah di kamar itu kan ada 2 ranjang, Melati ini tidur sama salah satu saudaranya dan saudaranya yang lain tidur di ranjangnya si Mawar. Pas tengah malam terjadilah sebuah kejadian yang aneh. Jadi si Melati ini tidur kan satu ranjang sama saudaranya. Nah mereka berdua itu dengar kayak ada suara orang yang lagi muntah-muntah. Terus kebangunlah mereka dan mereka lihat ke arah ranjang yang ada satu saudaranya yang lain lagi. Dan mereka lihat saudaranya itu lagi kayak membungkuk. Terus kayak memang kayak orang lagi muntah-muntah. Tapi kayak aneh aja gitu. Terus Melati ini tanya, kamu kenapa? Kamu sakit kah? Kok muntah-muntah? Nah si saudaranya itu yang ada di ranjangnya Mawar, dia nengok terus kayak, hah? Enggak. Aku itu dengar ada kayak suara ranjang yang digaruk. Nah bingunglah si Melati sama saudaranya. Kayak, loh kamu muntah-muntah, aku barusan dengar kamu muntah-muntah. Sedangkan saudaranya bilang, enggak, aku enggak muntah-muntah. Aku itu kebangun karena aku dengar suara ada yang garuk-garukin ranjang yang dari bawah gitu loh. Nah karena saudaranya Melati ini merasa aneh dan gak nyaman, terus kayak ada rasa takut juga, akhirnya di jam 6 pagi mereka buru-buru langsung cabut ke Jogja lagi dong, dan gak nginep di situ lagi karena mereka trauma. Nah setelah saudaranya si Melati ini balik ke Jogja, akhirnya Mawar kembali lagi dong ke kamarnya. Dan malam itu waktu si Mawar lagi bersiap mau tidur, dia itu dengar kayak ada suara cowok-cowok yang lagi ngobrol. Dia pikir mungkin itu cowok-cowok dari unit sebelah, karena kan unit cewek dan unit cowok dipisahkan. Nah si Mawar ini dengar ada suara cowok-cowok lagi ngobrol ketawa-ketiwi dari unit sebelah. Dan makin lama suara cowok-cowok ini tuh semakin menghilang, tapi kayak masih ada satu suara yang semakin lama semakin mendekat ke arah unitnya si Mawar. Dan suaranya itu bener-bener dari yang suara cowok ramean sampai ke suara cowok yang cuma satu doang. Jadi kayak cowok ngobrol sendiri, tapi dia menuju ke arah unitnya si Mawar. Dan semakin lama suara itu semakin dekat sampai tiba-tiba ada yang gebrak kaca kamarnya Mawar. Yang bener-bener kayak, bener-bener itu kaca ditampol sampai berderit. Nah karena si Mawar ini takut, karena kan itu ditutup pakai korden kan. Karena si Mawar ini takut, akhirnya dia bangunin temennya si Melati. Nah kebetulan sekali Melati juga anaknya penakut. Jadi mereka tidur berdua di satu ranjang sambil menutupi diri mereka dengan selimut. Nah besoknya si Mawar ini baru sadar. Nah dia kan ada di kamar di lantai 2. Sedangkan semua kamar di lantai 2 sampai ke atasnya itu nggak ada balkon sama sekali. Jadi siapa yang gebrak kaca? Dan akhirnya karena si Mawar ini udah nggak kuat sama gangguan-gangguan yang ada di asrama itu, akhirnya dia ngajak Melati untuk pindah aja keluar dari asrama untuk mereka ngekos bareng. Dan akhirnya mereka pun cuman bertahan di unit 5 nggak sampai 2 bulan. Dan setelah keluar dari asrama itu, akhirnya mereka bener-bener bisa tidur yang super duper nyenyak. Sumpah kasihan banget sih Mawar sama Melati. Oke guys, jadi itu cerita dari Mawar. Kalau kalian mau kirim cerita horor kalian, kalian bisa kirim ke email gabrielajen02@gmail.com ya. Jangan lupa untuk like video ini, komen, share, subscribe, dan nyalain lonceng merahnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku.